Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Menara tidak memiliki master yang mengendalikannya. Karena 9 pusaran air nebularnya sangat merusak, jelas mengapa menara ini dianggap sebagai menara legendaris. Namun, untuk menghasilkan panggilan yang begitu kuat pada Luo Feng, bisakah saya mendapatkan menara bintang? Bisakah aku menjadi tuannya? Luo Feng tidak berani mempercayainya, tetapi panggilan yang dia rasakan dalam jiwanya sangat jelas, itu jelas berasal dari menara. Luo Feng, Luo Feng. Anak robot di sampingnya Babata berteriak, mengapa kamu melamun? Tidak ada apa-apa. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Tenang. Pada saat kritis ini, sangat penting untuk tetap tenang dan tidak membiarkan panggilan itu sampai kepadanya. Menara bintang telah ada di sini selama lebih dari 1 triliun tahun. Bahkan penguasa alam semesta tidak dapat mengatasinya, itu legendaris dan tak ternilai harganya, pikir Luo Feng. Guru memberikan sayap sawu kepadaku. Tetapi menara bintang, dengan persediaan bintang tertutup yang tak ada habisnya, guru tidak bisa memberiku sesuatu seperti itu. Jelas betapa kuatnya menara bintang ini daripada sayapnya. Jika harta seperti itu mendarat di tanganku, apakah aku berani menggunakannya? Pikir Luo Feng. Sesuatu yang mampu membuat 4 ras puncak memperebutkannya. Saat aku diketahui memilikinya, banyak penguasa alam semesta akan bergegas. Bahkan jika mereka tidak bisa mengendalikannya, mereka kemungkinan besar akan menjadikanku budak jiwa mereka untuk dikendalikan. Menara melalui saya. Petik 2. Kekuatan dan harta saling bergantung. Tanpa kekuatan, seseorang tidak memiliki hak untuk memiliki harta seperti itu. Sayap sawu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh pemimpin kota kekacauan utama di alam semesta yang luas, tidak ada orang lain yang bisa mengenali kemampuannya. Oleh karena itu pemimpin kota berani memberikannya kepadanya. Menara bintang, reputasinya sangat besar. Di alam semesta yang luas, di antara triliunan ras, siapa yang tidak tahu menara? Jika Luo Feng tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menerimanya, itu akan menjadi bencana. Memperolehnya akan membuatnya hanya memiliki satu pilihan, yaitu menyembunyikannya dan menunggu sampai kekuatannya meningkat. Hanya ketika dia tidak perlu takut pada penguasa alam semesta, dia dapat menggunakannya secara terbuka. Aku terlalu banyak berpikir, mari kita pergi dan melihat-lihat dulu. Setidaknya ini membuktikan satu hal, bahwa menara itu terkait dengan manual tanpa nama. Luo Feng duduk di kapal planet Yunmo dan dengan cepat menuju menara. Menara itu tampak dekat namun sangat jauh. Melihat menara yang menghalangi hampir setengah dari seluruh alam semesta, kapal yang terbang mendekati kecepatan cahaya membutuhkan waktu sekitar 10 hari lagi untuk benar-benar mencapainya. Meskipun dia bisa dengan mudah menggunakan Heavy Arrow untuk berteleportasi, karena panggilan menara mengacaukan pikiran Luo Feng, dia memaksa dirinya untuk terbang 10 hari ini untuk menenangkan dirinya. Menara bintang itu sendiri memiliki pusaran air nebula yang mengelilinginya. Namun dasar itu tidak memilikinya. Level 1 terendah memiliki 9 pintu masuk dan banyak kaisar dan pejabat ras lainnya datang untuk mencoba peruntungan mereka. Kami sudah sampai. Seberkas cahaya perak berhenti, Luo Feng bersayap perak dan berlapis baja berhenti di pintu masuk. Sebelum pintu masuk, mustahil untuk melihat ujungnya. Berapa tinggi 9 tahun cahaya? Dibandingkan dengan matahari, itu masih gunung yang menjulang. Mari kita lihat apakah dia bisa mengenaliku sebagai tuannya. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, karena dia sangat gugup, menenangkan dirinya saat sel-selnya terbakar amarah. Dia mengulurkan tangannya untuk dengan lembut menyentuh pintu masuk besar yang tingginya lebih dari 1 juta km. Pintu hitam itu sedingin es, dan Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi saat dia menyentuhnya. Saat itu, prajurit dan baju besi umum secara otomatis memasuki tubuhnya dan mudah dikendalikan. Dia mengerutkan kening, tidak ada reaksi dari pintu sama sekali. Kenali aku. Dia mengirim seutas energi roh ke menara. Namun itu seperti setetes air yang jatuh ke laut, langsung ditelan. Menara tetap sama dan Luo Feng tidak bereaksi sama sekali. Dia agak cemas, mencoba dengan darah, mengubah posisinya, pergi ke pintu lain, pada dasarnya dia mencoba segala kemungkinan. Gagal, gagal, dan tetap gagal. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin tidak ada reaksi sama sekali? Bahkan jika aku tidak bisa mengendalikannya, itu masih harus bereaksi, bahkan sayap sawu yang aku dapatkan tidak bertindak seperti ini. Dia sangat penasaran. Saya merasa seluruh menara memanggil saya dengan kuat. Namun, tidak peduli apa yang saya coba, tidak ada reaksi. Sebuah siluet muncul dari kejauhan di belakang Luo Feng, dia melintas di samping Luo Feng. Kaisar Sungai Blade, teriakan penuh gairah bergema. Luo Feng menoleh untuk melihat, itu adalah prajurit ras lain yang tampak jahat dengan 3 tanduk melengkung dan taring, dengan ekor kadal di punggungnya.
Ia juga memiliki 4 kaki dan 2 tangan. Luo Feng langsung mengenalinya, tersenyum, Kaisar Burung Nasar. Vulture adalah kaisar puncak yang terkenal di markas 24. Dengan ingatan Luo Feng, dia secara alami mengingatnya dengan mudah. Haha, kebetulan sekali. Vulture tersenyum, terlihat lebih jahat dari sebelumnya. Itu hanya bisa disalahkan pada penampilan rasnya. Mungkin baginya, dia berpikir bahwa dia tersenyum sangat bahagia dan bersikap ramah. Aku pernah mendengar tentang kejadianmu sebelumnya, dan selalu ingin bertemu denganmu. Sungguh suatu kebetulan bagiku untuk bertemu denganmu di sini di Menara Bintang. Apakah kamu mencoba untuk membuatnya mengenali Anda sebagai pemiliknya lebih awal? Luo Feng tercengang. Beri aku waktu sebentar, aku akan mencobanya juga. Herring pergi ke samping dan mencoba segala macam metode di atasnya, baik itu darah atau jejak rodel. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan menggelengkan kepalanya. Sial, sepertinya aku tidak beruntung. Prajurit manapun yang datang di sini untuk pertama kalinya, selalu mencobanya. Namun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang pernah berhasil. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, aku juga gagal. Kaisar Sungai Blade, bagaimana kalau kita menjelajahi menara bintang ini bersama? Dia menyarankan, ada banyak bahaya di dalam menara dan menara itu sendiri berbahaya, bersama dengan ratusan ribu kaisar, pertempuran bisa menjadi menakutkan. Undangan ini didasarkan pada kekuatan. Vulture jelas tidak diundang oleh siapapun ketika dia datang, dan nama Kaisar Blade River sangat terkenal sekarang. Herring secara alami ingin dia berada di sisinya. Tidak, terima kasih. Luo Feng tersenyum dan menolak. Vulture tidak mendorongnya, bagaimanapun juga mereka berasal dari ras yang berbeda dengan pola pikir dan rahasia mereka sendiri. Dia secara alami tidak akan bertanya lebih jauh. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan masuk dulu. Setelah itu ia menjadi kabur dan bergegas ke menara. Luo Feng menunggu beberapa saat sebelum melangkah masuk. Setelah memastikan bahwa menara itu memiliki hubungan khusus dengannya, memiliki prajurit lain di sekitar akan membuatnya merepotkan. Luo Feng lebih suka masuk sendirian. Dia bahkan memiliki budaknya Heavy Arrow. Mengapa dia membutuhkan seorang kaisar puncak untuk pergi bersamanya? Dia berjalan di dalam menara yang luas, setiap langkah melintasi puluhan ribu km. Siluetnya hanya kabur saat dia maju dengan cepat. Dia bisa mendengar gemuruh di dalam menara. Dia telah memeriksa sedikit di menara sebelumnya dan mengobrol dengan Heavy Arrow untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia jelas tentang konstruksi di dalamnya. Menara Bintang adalah gedung pencakar langit besar dengan banyak kamar di dalamnya. Secara alami, setiap kamar sebenarnya adalah ruang terlarang, dan masing-masing dari mereka diam-diam terhubung satu sama lain. Juga, ruang terlarang yang tak terhitung jumlahnya akan bergeser sesekali. Artinya meskipun tinggal di dalam menara bintang berarti seseorang tidak bergerak. Seiring berjalannya waktu, lokasi menara akan bergeser. Ruang terlarang. Luo Feng saat ini berada di salah satu ruang terlarang ini. Jalur sebelumnya sudah disegel dan menghilang di belakangnya. Ini adalah ruang gurun yang tak berujung, dan di tepinya, ada penghalang tak berbentuk yang menghentikan siapapun untuk mendekat. Perangkat pemindaian, proyeksi dunia, pemindaian energi roh, mereka hanya dapat digunakan di dalam ruang terlarang, dan tidak akan dapat menjangkau keluar atau ke ruang lain. Teleportasi hanya dapat digunakan di dalam sini juga, saya tidak dapat berteleportasi ke ruang terlarang lainnya. Luo Feng jelas dalam hal ini. Keluar itu mudah. Menggunakan teleportasi negara dewa akan memungkinkan dia untuk segera meninggalkan menara bintang. Jika dia tidak perlu, dia harus melakukan perjalanan di dalam banyak ruang terlarang, sampai dia menemukan jalur di antara dua ruang. Menara bintang, setinggi 9 tahun cahaya, memiliki ruang terlarang yang tak terhitung jumlahnya. Luo Feng melihat-lihat ruang ini. Gemuruh, seluruh gurun mulai bergetar. Luo Feng terkejut saat dia berbalik untuk melihat. Semua pasir bergetar hebat saat sebuah benda besar tampak keluar dari pasir. Aku belum pernah mendengar Heavy Arrow membicarakan hal ini. Luo Feng dengan cepat memanggil Heavy Arrow keluar. Heavy Arrow muncul di sampingnya dan berkata dengan hormat, Tuan. Secara bersamaan, dia melihat pasir yang bergetar dan ekspresinya berubah. Gangguan yang begitu besar, Tuan, menara bintang dipenuhi dengan bahaya, dan setiap ruang terlarang memiliki bahayanya sendiri. Hanya mereka yang biasanya tidak aktif. Bahkan jika dipicu, mereka memiliki tingkat bahaya yang berbeda. Hal yang paling berbahaya tentang menara adalah masih sebagian besar prajurit yang membunuh di antara mereka sendiri. Namun, begitu bahaya kamar keluar, mereka menakutkan. Gangguan besar seperti itu berarti lebih banyak bahaya. Tuan, apakah Anda baru saja masuk? Mengapa ruang terlarang ini memiliki gangguan yang begitu besar? Ini adalah kamar terlarang pertama yang saya masuki. Luo Feng melihat pasir. Pasir tumbuh ke atas. Hampir seperti kebangkitan binatang buas,
hua-hua partikel pasir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan makhluk lapis baja merah bangkit dari dalam. Lebih dari 1000 km dengan blur lebih dari 10.000 bilah tajam, makhluk logam seperti kelabang muncul. Mata hijau gioknya menatap Luo Feng, dan dipenuhi dengan niat membunuh. Ini, penjaga terlarang kelas 1000 km ini? Mata Heavy Arrow menatap lebar, dia menoleh ke Luo Feng. Tuan, Anda benar-benar menarik penjaga terlarang kelas 1000 km di kamar terlarang pertama Anda? Saya sudah berada di sini lebih dari 10.000 tahun dan telah melewati ruangan yang tak terhitung jumlahnya. Yang terkuat yang pernah saya miliki. Yang ditemui hanyalah penjaga kelas 100 km. Luo Feng mengerutkan kening, saya benar-benar merasakan panggilan kuat dari menara, namun saya tidak dapat menjadikan diri saya tuannya, dan tidak ada reaksi khusus. Namun kamar pertama yang saya masuki, penjaga terlarang yang kuat muncul. Setidaknya ini lebih baik daripada tidak ada reaksi sama sekali. Luo Feng dan Heavy Arrow seperti dua semut kecil, menatap penjaga terlarang yang besar. Menurut penelitian saya, penjaga terlarang adalah boneka robot logam. Luo Feng bergumam, meskipun mereka hanya boneka, mereka sangat maju, dan tidak terpengaruh oleh serangan jiwa. Biasanya sangat sulit untuk benar-benar menghancurkan inti mereka di dalam. Menguasai. Heavy Arrow melihat kelabang merah besar yang menyala-nyala di tribun. Berkomunikasi secara mental, sangat tidak mungkin untuk menghancurkannya dan serangan jiwa tidak efektif. Meskipun inti energinya sangat kokoh dan sulit untuk diganggu, kita hanya punya satu pilihan, dan itu cukup mengguncangnya untuk menghancurkan intinya di dalam. Saya tahu, Luo Feng mengangguk, matanya tertuju pada penjaga. Luo Feng dan Heavy Arrow memperhatikan kelabang. Kelabang besar menatap mereka hampir seperti singa atau harimau yang memelototi kelinci yang menggigil, seperti sedang mengejek mereka. Melolong, tawa yang menusuk telinga terdengar dari tenggorokannya. Suara itu sendiri berdesir kuat dengan kecepatan ringan menuju Luo Feng dan Heavy Arrow. Ini menyebabkan otak mereka bergetar dari dalam. Ketika Luo Feng terbangun dari keterkejutannya, kelabang telah menghilang dari tempatnya dan muncul di atas mereka. Tubuh besar itu hampir seperti awan yang menutupi mereka dari atas, menghancurkan ke bawah. Kabut cakar mengelilingi dan mulai menyerang mereka berdua. Merobek, puluhan cakar membidik mereka, dan masing-masing cakar ini panjangnya puluhan km. Mereka tipis, tajam dan bilah panjang dengan 9 garpu masing-masing. Setiap bilah lebih tinggi dari gunung tertinggi di bumi datang menebas mereka. Mereka berputar seperti penggiling daging, ruang alam semesta dengan mudah terkoyak. HMPH, Luo Feng memegang pedang bayangan darahnya dan mendengus dingin saat dia bergegas ke langit dan melepaskan pedangnya, langsung menuju ke tubuh besar itu. Hua, tebasan sungai perak muncul. Rumble, salah satu cakarnya bertabrakan dengan pedangnya dengan dentang keras, terlempar ke samping saat cakar lain di sekitarnya menyerbu dengan marah ke arahnya. Ini sangat kokoh. Bahkan pedangku tidak bisa lepas dari ini. Luo Feng melihat cakar di sekitarnya, ekspresinya berubah. Dia awalnya ingin segera menyerang tubuh kelabang. Hanya ini yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengguncang dan mengganggu inti energinya di dalam. Namun dengan cakar yang mengelilinginya, dia bahkan tidak memiliki cara untuk menyentuh tubuhnya. Dia mengepakkan sayapnya, menghindar berulang kali di depan cakarnya. Mereka tebal dan besar, karenanya Luo Feng dapat dengan mudah mengelak dan menghindarinya. Merusak, tidak terlalu jauh, Heavy Arrow melolong. Luo Feng berbalik untuk melihat. Energi Heavy Arrow telah melonjak saat dia juga dikelilingi oleh puluhan cakar. Dia telah melepaskan teknik amplifikasinya dan menggunakan busur kunonya, menggambar dan menembakkan panahnya. Hanya serangan balik dari haluan saja yang menyebabkan ruang di sekitar menjadi partikel aliran. Panah itu membentuk ilusi iblis dan sangat padat dengan energi, hampir seperti dua tembakan yang berbeda. Saat panah melesat keluar, ruang terbelah. Panah ganda kaisar panah berat. Mata Luo Feng berbinar. Itu adalah satu panah, tetapi itu memberikan efek dua. Ini bukan teknik ilusi hukum ruang angkasa, melainkan penggunaan energi abadi yang kuat dengan gerakan hukum. Teknik busur yang dia gunakan membuatnya tampak seperti dua anak panah sungguhan yang ditembakkan. Saat itu, ketika Heavy Arrow dikejar oleh Luo Feng, dia bahkan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melepaskan gerakan ini. Gemuruh, 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 gemuruh. Kedua anak panah itu berbenturan keras dengan banyak cakar, menjatuhkannya ke samping. Gemuruh, panah terakhir mengenai bagian perut kelabang. Ini adalah kekuatan penuh dari seorang prajurit batas kaisar. Merobek, panah pertama dengan paksa merobek bagian perut, memperlihatkan luka saat panah kedua menembus. Sebuah rongga besar ditinggalkan di sana saat kelabang meringis, cakar yang mengelilingi Luo Feng menghentikan serangan mereka juga dan mundur. Sekuat itu, Luo Feng terkejut.
Hati-hati Tuan. Heavy Arrow melintas ke sampingnya, berkomunikasi, para penjaga terlarang memiliki pertahanan yang kuat. Bahkan kaisar yang tak terkalahkan tidak memiliki cara untuk merobek tubuhnya. Dari apa yang saya perkirakan, yang satu ini tampaknya memiliki bagian perut yang lebih lemah, mungkin memiliki kartu truf lainnya. Tersembunyi. Luo Feng terkejut. Siu. Keduanya dengan cepat melintas dan menciptakan jarak antara mereka dan kelabang. Mau bagaimana lagi, mereka berada di ruang terlarang, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Luo Feng dengan hati-hati memeriksa kelabang yang berkedut, kilat mulai muncul dari daerah perutnya yang robek. Kepala lain dengan paksa muncul dari lubang perut saat robek, logam mulai membentuk kelabang lainnya. Tertegun. Satu kelabang menjadi dua. Berkotek, keduanya melolong dan terbang ke arah mereka. Satu menjadi dua, jangan bilang keduanya akan menjadi empat. Luo Feng mengepakkan sayapnya dan terbang jauh. Berkotek. Satu kelabang menembus langit, cakarnya yang tak terhitung jumlahnya memanjat di udara saat ruang di sekitarnya bergetar hebat. Itu mengejar Luo Feng, dan kecepatannya cukup cepat. Namun, dengan Luo Feng menghindar dengan kecepatan maksimalnya, bahkan Heavy Arrow jauh dari kecepatannya. Lipan ini tidak akan pernah bisa mengejarnya. Di ujung lain, kelabang lain bergegas ke Heavy Arrow. Heavy Arrow sekali lagi menembakkan panah ke arahnya. Gemuruh. Serangannya yang kuat melesat. Ruang yang akan terkoyak saat serangan itu menjatuhkan cakarnya. Getaran terakhir menghantam perut kelabang Ci. Perutnya ditembus. Heavy Arrow bergegas dengan marah langsung ke lubang, cakar yang tak terhitung jumlahnya dengan marah menebasnya untuk menghentikannya. Tapi dia sudah lama menyiapkan panah lain, dengan mudah merobohkan semua cakarnya saat dia mengambil kesempatan untuk mencoba dan menusuk ke dalam tubuh. Tepat saat dia mencapai lubang dan akan bergegas masuk. Ci, siluet emas melesat keluar dari lubang, secepat kilat. Bahkan Heavy Arrow tidak punya cara untuk menghindar. Sial, itu langsung mengenai tubuhnya dan armor jam kuno, menjatuhkannya jauh. Saat dia terbang mundur, dia menembakkan panah lain untuk menembus cakar lain yang menghalanginya. Melolong. Suara menusuk telinga bergema di seluruh ruang, mengguncang seluruh gurun. Kedua kelabang besar itu berhenti dan mendarat di tanah. Luo Feng dan Heavy Arrow berkumpul. Apa yang terjadi? Mengapa begitu sulit? Luo Feng mengerutkan kening. Heavy Arrow menatap keduanya, terutama yang berlubang di perutnya. Itu berkedut di sana dengan siluet emas yang muncul sebelumnya, hampir seperti sesuatu akan muncul dengan sendirinya. Menguasai. Dia berkata, bahaya sebenarnya dari Menara Bintang adalah ratusan ribu kaisar. Adapun bahayanya sendiri, meskipun ada banyak, seharusnya tidak terlalu sulit untuk batas kaisar seperti saya. Mereka biasanya tidak cukup untuk saya. Untuk membakar tubuh abadiku, namun kali ini, ada yang tidak beres. Ci. Kelabang dengan lubang di kepalanya itu terus bergerak-gerak di perutnya, seperti ada benda emas yang memanjat keluar. Dari apa yang aku tahu, hanya ada satu alasan mengapa ini sangat merepotkan. Dia berbicara. Luo Feng merasa ada yang tidak beres. Heavy Arrow adalah batas kaisar. Jika seorang penjaga terlarang harus memaksanya untuk membakar bagian dari tubuhnya yang tidak dapat mati, maka bukankah semua kaisar tertinggi dan tertinggi akan mati? Sebenarnya, Menara Bintang tidak mungkin seberbahaya itu. Jika medan perang seberbahaya itu, mengapa begitu banyak kaisar datang? Menara Bintang biasanya sangat tenang, kecuali jika bintang tertutup akan segera lepas. Mata Heavy Arrow berkilauan dengan api. Bintang yang disegel akan segera dirilis? Luo Feng tercengang. Setelah kami menyelesaikan penjaga ini, Anda dapat memeriksa dengan teman-teman Anda di alam semesta virtual untuk melihat apakah mereka yang berada di Menara Bintang juga mengalami bahaya. Kata panah berat. Jika sekelompok besar mengalami masalah, maka bintang yang disegel mungkin akan segera dirilis. Pertarungan besar akan terjadi di sini. Luo Feng menahan napas. Mengalahkan seorang kaisar itu mudah, menyegel itu sulit dan membunuh bahkan lebih sulit. Dan bintang silet adalah harta karun segel. Selama seseorang sedikit lebih kuat dari musuh, dia bisa menggunakan bintang yang disegel untuk menyegel musuhnya di dalam. Musuh tidak akan pernah bisa melarikan diri karena materialnya sangat istimewa. Begitu terjebak di dalam, bahkan seorang ksatria tidak akan bisa keluar dengan paksa. Tentu saja, akan jauh lebih merepotkan untuk menyegel seorang ksatria. Namun itu masih harta sejati, itu cukup untuk membuat banyak prajurit dari triliunan ras menjadi gila. Sudah banyak yang berkumpul di sini, sementara yang lain mungkin bergegas. Orang hanya bisa membayangkan betapa brutalnya pertumpahan darah bagi bintang-bintang yang disegel. Masing-masing dari mereka akan mengundang pembantaian besar-besaran. Tuan, Anda baru saja memasuki Menara Bintang dan hal seperti ini terjadi, sepertinya Anda ditakdirkan untuk mendapatkan bintang yang disegel.
Kata panah berat, di hati seorang budak, tuannya adalah hal terpenting di alam semesta. Papa, kelabang dengan lubang di perutnya memiliki lubang yang membesar saat makhluk lapis baja emas memanjat keluar. Itu adalah kalajengking lapis baja emas sepanjang 20 meter, dan ekornya tajam dan bengkok. Heavy Arrow menyipitkannya, ekor inilah yang menyerangnya sebelumnya. Kedua kelabang besar itu masing-masing panjangnya ratusan km. Namun kalajengking lapis baja emas ini hanya memiliki panjang 20 meter. Itu hampir seperti semut dibandingkan dengan dua gunung besar. Pak, itu dengan lembut melambaikan ekornya, menyebabkan ledakan di ruang di sekitarnya. Air mata terlihat saat mata merah darah gelapnya menatap tajam ke arah Luo Feng dan Heavy Arrow. Howell, itu mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga. Berkotek, kedua kelabang besar itu mematuhinya, berbaring dengan hormat saat kalajengking memanjatnya, tidak pernah mengalihkan pandangannya dari Luo Feng dan Heavy Arrow. Luo Feng balas menatap. Tuan, makhluk lapis baja emas ini sangat kuat. Saya hanya bertukar pukulan cepat dengannya tadi. Heavy Arrow berkata, meskipun tidak mengetahui hukum apapun, serangan murninya masih sedikit lebih kuat dari Kaisar Puncak, dan ekornya harus menjadi senjata ofensif terkuatnya. Luo Feng menatap kalajengking dan menjawab, apakah kamu sudah menemukan titik lemahnya? Tidak, Heavy Arrow berkata, saat aku bertarung dengan pengawal besar tadi, aku menemukan bagian tubuhnya lebih lemah, dan anak panahku bisa menembusnya. Namun bisa juga karena ia menyembunyikan makhluk lapis baja emas ini di dalamnya, oleh karena itu ia membuat perutnya wilayah lebih mudah untuk dihancurkan. Adapun makhluk ini, pertahanannya jauh lebih kuat, dan menghadapinya akan merepotkan. Tidak bijaksana untuk melawannya. Jika kita menyeret pertarungan ini, kita mungkin menemukan jalan keluar dari ini ruang terlarang, maka kita bisa segera pergi. Para penjaga tidak punya cara untuk meninggalkan ruang mereka sendiri. Luo Feng menatap dengan hati-hati. Dia memiliki perasaan bahwa meskipun kalajengking itu menatap mereka berdua, tampaknya lebih terfokus padanya, dan bukan Heavy Arrow yang lebih kuat. Howell, makhluk itu tiba-tiba melolong. Gemuruh. Di kejauhan, kedua kelabang yang berbaring tiba-tiba bergerak, keduanya bergegas ke Heavy Arrow. Tentu saja karena ukurannya, dan Luo Feng dan Heavy Arrow berada di dekat mereka, sepertinya keduanya hanya menyerang mereka berdua. Luo Feng segera menghindar sementara Heavy Arrow pergi ke arah lain. Bertarung dengan para penjaga, menggunakan kristal Dewa Api, membakar tubuh abadi, itu tidak layak sama sekali. Tarik pertempuran keluar, seret sampai mereka menemukan jalan keluar. Kedua kelabang besar itu berteriak, keduanya bergegas ke Heavy Arrow, satu di setiap sisi. Dengan bentuknya yang besar, itu hampir seperti dua awan merah turun ke atasnya, bersama dengan cakar sepanjang 10 km yang kabur, itu seperti hutan bilah yang menelan Heavy Arrow. Sebuah jam kuno muncul di tubuhnya. Dia adalah seorang kaisar dengan tubuh abadi, dengan jam kuno melindunginya. Bahkan ledakan kristal Dewa Api terkuat bahkan tidak akan membuatnya kehilangan 1% dari tubuhnya yang abadi. Kedua kelabang itu mungkin tampak kuat dan mampu menekannya, tetapi sebenarnya, sulit untuk melukai bahkan sehelai rambut pun darinya. Aneh, Luo Feng tercengang saat dia melihat dua kelabang menyerang Heavy Arrow. Howell, kalajengking lapis baja emas yang duduk di kejauhan akhirnya bergerak. Siu, itu melambaikan ekornya seperti sambaran petir emas, menusuk Luo Feng. Mari kita lihat seberapa kuat kalajengking ini. Luo Feng percaya diri dalam pembelaannya, ditambah kalajengking itu tidak sebesar kelabang. Terjebak oleh mereka sangat merepotkan, namun melawan kalajengking ini, dengan ukuran hanya 20 meter, Luo Feng dapat dengan mudah menghindar dan melarikan diri. Kalajengking emas adalah seberkas cahaya emas, dan Luo Feng adalah seberkas cahaya perak. Keduanya langsung bentrok. Gemuruh, sebuah tebasan perak yang cemerlang bertabrakan dengan cakarnya, dan ekor kalajengking yang bahkan cepat membentuk seberkas cahaya emas, menusuk Luo Feng yang tidak stabil yang terbang mundur dari bentrokan itu. Namun Luo Feng bereaksi cukup cepat, melambaikan sayapnya ke depan. Ekor tajam bentrok dengan sayap sawu. Kekuatan yang telah menjatuhkan batas kaisar sebelumnya menyebabkan Luo Feng dipukul mundur dalam seberkas cahaya perak. Adapun kalajengking, ia telah menabrak dinding yang tak tergoyahkan, sayap yang tidak rusak menciptakan kekuatan besar di belakangnya. Itu menyebabkan kalajengking berguling ke belakang untuk sementara waktu. Panah berat benar, dia mengepakkan sayapnya untuk berhenti di udara, menatap kalajengking. Ekornya memang kuat, melawan boneka otomat seperti itu, racun Fei Mo tidak berguna. Kalau begitu terima serangan lagi. Luo Feng memegang pisau bayangan darahnya dan langsung menjadi seberkas cahaya yang bergegas ke depan. Melolong kalajengking itu juga menyerangnya, memaksa melawan kekuatan, ia tidak takut. Luo Feng mengangkat pedangnya, kalajengking menggunakan penjepitnya untuk bertahan.
Sayap kanan Luo Feng mengepak keras saat ia melepaskan kebijakan bulan. Orang harus tahu bahwa teknik puncak ini diciptakan untuk penggunaan sayap, dan kemudian diadaptasi untuk bilahnya. Kalajengking yang bertahan melawan pedangnya tiba-tiba terkena sayap perak dan kehilangan keseimbangan. Karena jarak antara mereka terlalu dekat, Luo Feng telah melepaskannya ketika mereka sudah sangat dekat. Tepi sayapnya sangat tajam, dan sebagai harta karun sejati, ketajamannya melebihi bila apapun. Ruang di sekitar terkoyak hampir seolah-olah dewa yang tak terkalahkan muncul untuk menyerang. Sebuah cahaya perak mengikuti air mata dan menebas tubuh Kalajengking. Saat disentuh, itu menjadi energi ruang khusus dari sayap sawu yang menembus ke dalam. Bahkan menghadapi energi ini yang abadi akan membuat tubuhnya agak hancur. Pertahanan Kalajengking juga melemah secara alami. Cici, suara aneh, hampir seperti guilotin yang dibanting ke batang baja bisa terdengar saat Kalajengking berguling ke belakang. Armor emas tampak tidak rusak, namun pasti ada kerusakan di dalamnya. Namun Kalajengking itu terus berguling ke gurun yang jauh sampai berhenti, tak bernyawa. Berkotek, kelabang besar yang jauh segera terbang, mereka tidak peduli lagi dengan Heavy Arrow. Salah satunya membuka mulutnya yang besar dan menelan logam Kalajengking, setelah itu ia melirik Luo Feng dan Heavy Arrow sebelum menggali ke dalam pasir. Kedua kelabang menggali jauh ke dalam pasir dan ketenangan mengikuti setelahnya. Heavy Arrow terbang dan mendarat di samping Luo Feng. Semudah itu, Luo Feng mengerutkan kening. Heavy Arrow yang telah menyaksikan pertarungannya berkata, "Tuan, saya hanya bentrok sedikit dengan ekornya tadi, sedangkan untuk pertahanan tubuhnya, saya tidak jelas tentang itu. Serangan Anda sebelumnya memang menyebabkan kerusakan pada inti energinya, itu bagaimanapun juga jauh lebih kecil dan kekuatan serangan dapat dengan mudah mencapai intinya." Mendengar penjelasannya, Luo Feng setuju. Boneka otomat memang seperti itu. Menghancurkan tubuh mereka itu sulit, biasanya satu-satunya cara untuk menghadapi mereka adalah dengan menghancurkan inti mereka di dalam. Namun dia masih merasa ada yang tidak beres. Heavy Arrow belum pernah bertemu penjaga yang merepotkan seperti itu setelah bertahun-tahun di sini. Ini baru pertama kalinya bagiku, dan ini adalah ruang terlarang pertamaku, namun ini terjadi. Juga, kalajengking emas itu ditarik oleh Heavy Arrow. Namun, ia memilih untuk tidak berurusan dengannya tetapi malah menyerangku. Dan aku bisa merasakan, tatapan kelabang dan kalajengking memiliki emosi, mereka dipenuhi dengan niat membunuh, dan mencoba membunuhku. Apakah kedatangan saya ke sini membangkitkan pertahanan mereka? Dia mengerutkan kening, merenungkan sesuai dengan situasi sebelumnya. Meskipun dia bisa merasakan panggilan kuat dari menara, dia tidak bisa menjadi tuannya. Itu benar-benar berbeda dari prajurit, jenderal dan baju besi raja. Juga, mendapatkan harta karun puncak seperti menara bintang, tidak bisa sesederhana itu. Semakin dekat saya dengan kemenangan, semakin saya harus berhati-hati. Menara bintang bereaksi berbeda terhadap saya. Itu bisa berarti dua hal, satu ramah dengan saya, yang lain benar-benar ingin membunuh saya, pikir Luo Feng. Jika saya adalah pencipta menara, dan saya meninggalkan alat yang kuat ini di sini, saya tidak akan dengan mudah menyerahkannya kepada generasi selanjutnya, terutama hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Tidak mungkin, bahkan untuk makhluk paling puncak di dunia. Alam semesta, menara bintang masih merupakan harta yang sangat besar. Jiwa Luo Feng bisa bersemangat, bahagia dan gembira, tapi dia selalu menjaga ketenangannya. Mengetahui diri sendiri, tertawa ketika saatnya, bersemangat, gugup, marah sesuai kebutuhan. Semuanya hanya menjadi dirinya sendiri, namun itu tidak berarti bahwa dia akan kehilangan dirinya karena emosi ini, atau benar-benar percaya bahwa keberuntungannya adalah surgawi, dengan mudah mendapatkan harta yang begitu besar seperti menara bintang. Jika dia seperti itu, kemungkinan besar dia akan kehilangan nyawanya. Aku punya perasaan, menara bintang mungkin tempat aku mati. Luo Feng menatap tentang ruang terlarang gurun. Kalajengking lapis baja emas dan lipan memiliki emosi di mata mereka, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang membuat Luo Feng bergidik. Dia tidak takut pada para penjaga, melainkan pada seluruh menara. Menara bintang memiliki master sebelumnya, dan masternya kemungkinan besar adalah pencipta manual tanpa nama. Saya beruntung mendapatkan manual, jangan bilang bahwa menara itu khusus digunakan untuk berurusan dengan orang-orang beruntung seperti saya. Siapa yang mendapat manual secara tidak terduga, pikir Luo Feng. Sukses berarti aku akan hidup? Kegagalan berarti kematian? Banyak pikiran melintas di benaknya. Tuan Master, saya telah menemukan jalannya. Heavy Arrow berteriak, membangunkan Luo Feng dari pikirannya. Ah, jalan? Luo Feng melihat ke atas. Tuan, di sini. Heavy Arrow berjalan di depan. So, mereka dengan cepat mencapai jauh. Di sana, di tengah gurun, ada pusaran air, dan di dalam kegelapan, ada cahaya bintang. Ini adalah jalurnya, saya telah melewati jalur seperti itu berkali-kali.
kata panah berat. Luo Feng mengangguk, ayo pergi. Mereka melangkah langsung ke pusaran air.